salah satu sifat yang sukar dan semakin susah kita temukan dalam kehidupan sekarang ini adalah menemukan orang-orang yang masih mau mengalah. Ya, zaman sekarang tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mau mengalah, tapi mengajarkan kita kalau itu hak kita, kalau itu memang punya kita, kalau memang sepantasnya begitu. Itu yang diajarkan oleh zaman ini. Tapi Alkitab dari dulu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka mengalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak peduli apapun jabatan pangkat kita, tapi kita diminta untuk saling mendahului memberi hormat. Artinya di sana ada sikap, sifat yang mengalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah di Alkitab, dalam Kejadian 13 ayat 8 dan 9, yang dimana awalnya adalah Abraham dan Lot sudah sedemikian sangat diberkati sehingga ternak-ternak mereka sudah sedemikian banyak, lalu seakan-akan padang itu tidak cukup lagi untuk menampung ternak mereka sehingga para gembala mereka bertengkar, berebut air, berebut makanan ataupun rumput untuk hewan dan seterusnya. Apa kata Abraham kepada Lot? Kejadian 13 ayat yang ke-8 dan 9, "Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Semua domba, kambing, kekayaan mereka itu, termasuk kekayaan yang ada pada Lot, itu adalah karena hubungan Abraham dengan Tuhan, bukan karena Lot diberkati. Artinya, Abraham lah yang menjadi alasan mengapa mereka sangat diberkati. Maka dalam hitung-hitungan manusia, wajar jika Abraham berkata, "Lot, aku memilih tempat ini, yang subur ini, yang banyak airnya ini. Kamu, terserah kamu sebelah sana boleh, tapi jangan ganggu saya. Ini tempat yang paling bagus, ini untuk saya. Kamu tahu kan, kamu punya ternak domba itu semuanya karena aku kan? Oleh sebab itu ngertilah sedikit." Nah, mungkin begitu kata-kata manusia. Tapi tidak dengan Abraham. Abraham mau mengalah terhadap Lot karena Abraham menghindarkan pertengkaran dengan Lot. Karena Abraham tahu kalau dia bertengkar dengan Lot itu tidak baik di mata Tuhan. Karena Abraham tahu kalau dia kasar kepada Lot itu akan merusak hubungan kekerabatannya. Karena Abraham tahu kalau dia ribut dengan Lot, maka dia tidak akan lagi menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan bagi Lot dan keluarganya serta orang-orang yang di sekelilingnya. Karena menghindari itu semuanya, akhirnya Abraham memilih mengalah. Saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara, mengalah itu tidak mudah. Tapi ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, maka itu merupakan sesuatu keindahan dalam kehidupan kita. Mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, maka itu sangat indah dalam pemandangan Tuhan. Yang kedua, mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, itu adalah dewasa rohani. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang
mampu mengalah. Orang yang kekanak-kanakan dia tidak akan pernah bisa mengalah, saudaraku. Dan yang ketiga, mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Walaupun kita berhak untuk tidak mengalah, maka itu membawa kebahagiaan bagi kita. Bukan cuma indah di mata Tuhan, tapi membawa kebahagiaan bagi kita. Mengapa? Karena kita berhasil menguasai diri kita. Kita berhasil menyalibkan diri kita. Sungguh sebuah kebahagiaan. Dan yang terakhir, mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Itu adalah ciri orang surga. Karena itu adalah ciri Yesus Kristus. Dia menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan haknya, melepaskan haknya. Yang walaupun Allah tidak menganggap kesetaraan itu layak untuk dipertahankan. Jadi orang yang suka mengalah itu adalah orang yang memang memiliki ciri penghuni surga. Yang tidak bisa mengalah, ya jelas saja dia bukan penghuni surga. Karena penghuni surga pasti suka mengalah. Empat hal. Saudara mengalah bagi kebaikan kebahagiaan orang lain, maka itu indah di mata Tuhan. Saudara mampu mengalah untuk kebaikan kebahagiaan orang lain, saudara dewasa rohani. Saudara mampu mengalah untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, saudara membuat diri saudara sendiri bahagia. Dan saudara mampu mengalah untuk kebaikan-kebahagiaan orang lain, saudara memiliki ciri warga surga. Ayo, kita berlatih lagi. Sekalipun tidak mudah, tapi kalau engkau berlatih, suatu saat itu akan menjadi hal yang sungguh mendatangkan kebahagiaan bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.